Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Prambon yang sangat saya sayangi dan banggakan, sebelum kita melanjutkan kultum setiap rutin hari Jumat, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Prambon, pada kesempatan kali ini sedikit saya mau menjelaskan tentang kedudukan sholat. Kita tahu di sekolah kita ada kegiatan sholat berjamaah, baik jamaah sholat duha dan jamaah sholat zuhur. Anak-anakku, kedudukan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, itu sebagai pelengkap dari sholat fardu, sesuai hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat awal amal yang akan dihisab itu adalah sholat. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka ketika sholatnya baik, maka dia akan untung hamba itu dan berhasil, termasuk orang yang beruntung dan berhasil jika sholatnya baik. Sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khosyara. Sebaliknya, ketika sholatnya rusak atau tidak baik, maka dia termasuk orang-orang yang gagal dan rugi. Kemudian hadis selanjutnya, lanjutan hadis tersebut adalah ungzuru hal li abdi min tatawu'i, lihatlah apakah hambaku itu biasa melakukan sholat sunat, fayukammalu minha mang naqasa minal faridah. Sesungguhnya sholat sunat itu bisa melengkapi dari sholat fardu. Summa takunu sa'iri amalihi ala hada. Jadi sholat sunat itu bisa melengkapi atau menutup kekurangan-kekurangan dari sholat fardu. Mungkin anak-anak kalau subuh sholatnya itu telat atau kodok karena bengi melek, jadi terus subuhe kawanen. Nah, itu dengan sholat sunat ini termasuk bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sholat fardu itu. Mungkin ada sesuatu yang kurang sah dan seterusnya, itu bisa tutup dengan sholat sunnah. Maka di sekolah sudah benar, sudah ada program sholat zuhur berjamaah dan sholat duha berjamaah, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian sedikit, kenapa di sekolah kok diadakan sholat berjamaah? Itu untuk membiasakan anak-anak, jangan hanya di sekolah, di rumah juga gitu. Anak-anak kalau dekat masjid atau musola, ya jamaah di masjid atau musola. Kalau jauh misalnya, ya jamaah dengan bapak ibunya di rumah. Karena sholat jamaah itu sangat penting dan derajatnya sangat tinggi. Di antara hikmah sholat jamaah itu adalah dilipat gandakan pahalanya. Seperti hadis Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajatan. Hadis lain, bi khamsi wa isrina darajatan. Artinya sholat jamaah itu lebih utama
20 derajat daripada sholat sendirian, atau 25 derajat, hadis yang lain menerangkan itu. Jadi itu keutamaan sholat jamaah dibanding dengan sholat biasa atau sholat sendiri munfarid. Kemudian hikmah yang kedua itu salah satunya adalah kita diampuni dosa kita. Langkah kaki kita menuju ke masjid, menuju ke musola untuk jamaah, itu dari langkah-langkah kaki kita itu sudah diampuni dosa kita. Maka anak-anak tidak usah ngersulo yang kelasnya jauh dari masjid, yang sebelah timur sana, ujung timur ke barat. Kita harus ikhlas, kita harus ikhlas, karena kita harus ingat langkah kakimu menuju ke masjid itu dicatat oleh malaikat sebagai pengampunan dosa. Itu jadi lebih untung justru yang kelasnya jauh. Semakin jauh melangkah berarti semakin banyak dosa-dosa yang diampuni. Yang ketiga, hikmah dari sholat jamaah adalah mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi pahala sholat jamaah itu, misalnya kalau barang siapa yang melaksanakan sholat jamaah isya, itu pahalanya seperti separuh sholat malam. Barang siapa yang melaksanakan jamaah sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, maka ia akan mendapat pahala sholat satu malam. Itu beberapa hikmah dari sholat jamaah. Moga-moga kita bisa melaksanakan sholat jamaah anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah ya di masjid sekolah sesuai dengan program, kalau di rumah ya di dekat-dekat masjid atau musola di dekat rumah kita. Demikian kutum pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.